Assalamualaikum sahabat sosial, bagaimana kabar? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar dan pastinya segala urusan dimudahkan. Nah, untuk video kali ini kita akan menjelaskan tentang bantuan program Keluarga Harapan yang masih banyak belum tahu atau belum paham. Masih banyak sahabat sosial yang belum bisa membedakan bantuan langsung tunai, bantuan pangan non tunai atau program sembako, dan bantuan program Keluarga Harapan. Nah, pada video kali ini akan kita bahas apa sih bantuan program Keluarga Harapan itu. Makanya disimak baik-baik. Oke, sahabat sosial, jadi kita merujuk dari situs atau di Instagram Kemensos RI, yang dimana di sini baru saja dirilis tentang bantuan program Keluarga Harapan tahun 2021. Nah, judulnya Yuk Kenali Lebih Lanjut Program Keluarga Harapan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa saja syarat, apa saja kewajiban, dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh para penerima PKH. Yang pertama terkait tentang apa itu PKH. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu. Jadi yang bisa menerima bantuan program Keluarga Harapan itu adalah keluarga yang kurang mampu, tapi yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, selain terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sahabat sosial juga perlu memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta program Keluarga Harapan. Selanjutnya, tujuan PKH. Tujuan PKH itu ada yang sesuai dirilis ini ada 5. Pertama, meningkatkan taraf hidup. Nah, jadi tujuan PKH ini untuk meningkatkan taraf hidup sahabat sosial melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mengurangi beban pengeluaran. Jadi kalau sahabat sosial punya pengeluaran yang besar, itu bantuan program Keluarga Harapan tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran sahabat sosial dan meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya, mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Jadi sahabat sosial tidak hanya mendapatkan bantuan, tapi bagaimana program Keluarga Harapan itu hadir untuk merubah perilaku dan kemandirian keluarga sahabat sosial. Yang keempat adalah mengurangi kemiskinan. Pastinya bahwa bantuan program Keluarga Harapan dihadirkan atau dimunculkan oleh pemerintah itu untuk mengurangi angka kemiskinan. Ini sudah terjadi pencapaian yang beberapa pencapaian program Keluarga Harapan dalam penurunan angka kemiskinan. Itu misalnya di masanya Agus Gumiwang Kartasasmita itu ada perubahan yang cukup signifikan berkat dari program Keluarga Harapan. Yang selanjutnya inklusi keuangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kriteria keluarga penerima manfaat KPM PKH. Jadi ini kriteria-kriteria para penerima bantuan program Keluarga Harapan. Jadi untuk menerima bantuan PKH itu ada kriteria-kriterianya. Yang pertama, sahabat sosial harus memiliki komponen kesehatan. Komponen kesehatan itu terdiri dari kategori untuk ibu hamil dan untuk anak usia dini. Nah, untuk ibu hamil ini itu maksimal 2 kali kehamilan. Maksudnya yang bisa mendapatkan bantuan PKH itu adalah ibu-ibu dalam kondisi hamil sampai kehamilan kedua. Jadi kalau sudah kehamilan ketiga, keempat itu bukan lagi tanggungan program Keluarga Harapan. Selanjutnya untuk anak usia dini. Nah, untuk anak usia dini ini itu jadi kalau sahabat sosial banyak yang bertanya, saya punya balita, punya anak kecil, yang mana sih yang dapat bantuan? Nah, di PKH itu yang ditanggung adalah anak usia 0 hingga 6 tahun. Anak usia 0 hingga 6 tahun. Atau istilahnya anak prasekolah atau sebelum sekolah itu bisa mendapatkan bantuan PKH. Yang penting
umurnya 0 hingga 6 tahun. Selanjutnya itu adalah untuk anak usia dini ini maksimal 2 anak. Jadi kalau punya 3 anak usia dini, anak kecil, misalnya melahirkan di tahun 2018, 2019, 2020 ini melahirkan, setiap tahunnya melahirkan, yang ditanggung itu hanya sampai 2 anak. Walau meski sahabat sosial punya 3 anak usia dini. Selanjutnya komponen pendidikan. Nah, kemarin banyak informasi terkait tentang bantuan langsung tunai untuk anak sekolah. Nah, sebenarnya itu adalah bantuan program Keluarga Harapan. Nah, bantuan program Keluarga Harapan dalam komponen pendidikan itu menanggung anak sekolah, baik itu anak SD, anak SMP maupun anak SMA. Nah, ini untuk SD sederajat anak usia, jadi usia sekolah itu adalah usia 6 tahun hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Nah, selanjutnya SMP dan MTS sederajat, SMA, EMA sederajat, dan nominal bantuannya ini itu bervariasi, jadi tidak rata. Bantuan untuk anak SD beda, bantuan untuk anak SMP beda, bantuan untuk anak SMA beda, itu nanti kita jelaskan. Selanjutnya komponen kesejahteraan sosial. Untuk komponen kesejahteraan sosial ini itu meliputi 2 kategori, yaitu kategori untuk lanjut usia minimal 70 tahun. Jadi kalau sahabat sosial umurnya baru meski umurnya kurang dari 2 hari 70 tahun dan pada saat kami melakukan validasi itu tidak bisa lolos karena yang ditanggung dalam program Keluarga Harapan adalah usia 70 tahun ke atas. Nah, selanjutnya penyandang disabilitas berat. Untuk penyandang disabilitas berat ini itu adalah sahabat sosial yang memiliki cacat fisik ataupun cacat mental, dan yang lebih akrab di yang istilahnya yang paling akrab di antara para pendamping PKH itu adalah keluarga atau anggota keluarga yang tidak mampu beraktivitas atau tidak mampu bangun tidur, tidak mampu bangkit dari tempat tidurnya, tidak bisa buang air tanpa bantuan orang lain, itu adalah penyandang disabilitas berat. Selanjutnya skema bantuan. Nah, ini penting, perlu dipahami karena setiap jadwal penyaluran ada perubahan. Maksudnya ada bantuan PKH itu seringkali ada perubahan-perubahan nominal bantuan. Nah, ini untuk tahun 2021 per tahapnya ini akan kita jelaskan. Yang pertama untuk ibu hamil tadi. Nah, ibu hamil tadi itu mendapatkan 3 juta per tahunnya atau per 3 bulan atau per tahapnya itu mendapatkan 750.000. Untuk anak usia dini juga mendapatkan 3 juta per tahunnya dan mendapatkan 750.000 per tahapnya. Untuk anak SD seperti yang saya sampaikan tadi, nominal bantuannya itu tidak flat atau tidak merata bagi setiap anak sekolah. Untuk anak SD itu mendapatkan bantuan Rp900.000 per tahunnya, dan untuk per tahapnya itu mendapatkan 225. Untuk anak SMP itu bisa mendapat 1.500.000 per tahunnya dan 375 per tahapnya. Dan untuk anak SMA itu dapat 2 juta per tahun atau 500.000 per tahapnya. Jadi bantuan PKH itu diterima 4 kali dalam setahun. Selanjutnya untuk lansia 2.400.000 atau 600.000 per tahapnya, dan begitu pun dengan disabilitas berat 2.400.000 per tahapnya, maksudnya per tahun, dan 600.000 per tahapnya. Nah, sekarang ini yang paling terpenting perlu sahabat sosial pahami. Kewajiban keluarga penerima manfaat PKH. Jadi sahabat sosial tidak sekedar menerima bantuan PKH. Nantinya kalau misalnya sahabat sosial menjadi penerima itu tidak sekedar menerima bantuan, tidak sekedar pencairan, tapi ada kewajiban atau ketentuan yang berlaku untuk ibu-ibu para penerima manfaat program Keluarga Harapan. Misal untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil ini memiliki kewajiban itu melakukan atau memeriksakan kehamilan di Paskes atau fasilitas kesehatan
minimal 4 kali selama kehamilan. Jadi 9 bulan itu kan kalau ibu hamil 9 bulan. 9 bulan itu wajib memeriksakan kandungannya selama 4 kali, sebanyak 4 kali maksudnya. Pada saat melahirkan, ibu-ibu diwajibkan melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini kayaknya baru lagi nih. Dan pemeriksaan kesehatan untuk ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan. Jadi, ini aturan baru lagi sahabat sosial. Jadi tidak hanya pada saat hamil melakukan pemeriksaan kandungan, tapi setelah melahirkan juga pada saat melahirkan diwajibkan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan, dan setelah melahirkan diwajibkan juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan selama 4 kali selama 42 hari itu. Jadi nanti kalau ada kedapatan yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, ini akan ada sanksinya karena ini adalah kewajiban. Nah, untuk bayi, jadi setelah melahirkan pasti punya bayi. Nah, untuk bayi ini yang usia 0 hingga 11 bulan itu juga punya kewajiban. Yang pertama, ibu-ibu harus memeriksakan kesehatannya 3 kali dalam 1 bulan pertama. Jadi 30 hari melahirkan, ibu-ibu wajib memeriksakan kesehatan bayinya itu selama 3 kali dalam 1 bulan. Yang kedua, ASI eksklusif 6 bulan pertama kelahiran. Jadi wajib memberi ASI selama 6 bulan pertama. Selanjutnya, imunisasi lengkap, ini aturan lama. Imunisasi lengkap, ini aturan lama. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan. Mendapatkan suplemen vitamin A1 1 kali maksudnya pada usia 6 hingga 11 bulan. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun. Ini kayaknya tambah banyak kewajiban ini. Nah, selanjutnya untuk kewajiban keluarga penerima manfaat KPMPKH untuk anak usia dini. Anak usia dini tadi itu adalah usia 0 hingga 6 tahun. Tapi untuk anak usia dini usia 1 sampai di bawah 5 tahun itu harus melakukan imunisasi tambahan, penimbangan berat badan setiap bulan, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, dan pemberian kapsul vitamin pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. Sedangkan untuk usia 5 hingga 6 tahun itu melakukan penimbangan berat badan minimal 2 kali setahun, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun. Selanjutnya, untuk anak SD, SMP, dan anak SMA itu usia 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar SD, SMP, dan SMA terdaftar di sekolah. Jadi walaupun usianya usia sekolah, tapi kalau misalnya tidak terdaftar itu juga tidak bisa mendapatkan bantuan PKH. Jadi wajib terdaftar di sekolah atau pendidikan kesetaraan dan minimal memiliki 85% kehadiran di sekolah setiap bulannya. Jadi kurang dari 85% itu akan ada sanksi tersendiri. Selanjutnya kita persingkat saja sahabat sosial. Selanjutnya kewajiban keluarga penerima manfaat KPMPKH untuk lanjut usia 70 tahun ke atas. Nah, walaupun lansia ini juga punya kewajiban. Yang pertama, memastikan pemeriksaan kesehatan, penggunaan layanan puskesmas, santun lanjut usia, layanan home care atau pengurus merawat, memandikan, dan mengurusi KPM lanjut usia. Jadi ini kan lansia harus memiliki pengurus. Jadi sebagai pengurus lansia, sahabat sosial harus memandikan, harus mengurusi untuk lanjut usianya. Selanjutnya daycare itu mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal. Misalnya lari pagi, senam sehat, dan sebagainya. Bagi lanjut usia tersebut minimal 1 tahun sekali. Jadi diminta minimal untuk melakukan pengecekan kesehatan minimal 1 kali dalam setahun. Sedangkan untuk penyandang disabilitas berat itu pihak keluarga atau pihak pengurus yang melayani
atau pihak pengurus PKH-nya nantinya itu harus melayani, merawat, dan memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas berat minimal 1 tahun sekali. Jadi wajib memeriksakan kesehatannya minimal 1 kali dalam setahun. Selanjutnya, layanan home visit tenaga kesehatan datang ke rumah KPM penyandang disabilitas berat. Ini nantinya tugas dari layanan tenaga kesehatan. Layanan home care itu pengurus memandikan, mengurusi, dan merawat KPM PKH. Seperti lansia tadi. Nah, untuk rencana penyaluran. Rencana penyaluran tahun 2021 itu memiliki pagu anggaran Bansos PKH tahun 2021 sebesar 28 triliun sekian. Silahkan dibaca sendiri. Selanjutnya, rencana penyaluran diberikan per triwulanan atau yaitu tahap 1 jatuh di Januari, Februari, Maret. Jadi untuk Januari, Februari, Maret itu sudah cair tahap satunya dan disalurkan di bulan Januari. Untuk tahap 2 April, Mei, Juni itu dicairkan di bulan April. Tahap 3 Juli, Agustus, September di bulan Juli. Tahap 4 Oktober, November, Desember itu dicairkan di bulan Oktober. Nah, itu saja informasi yang bisa saya bagikan kepada sahabat sosial. Bagi yang punya pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar atau meninggalkan like pada setiap video yang kami upload. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.